Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bini'amatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan kasih sayangnya masih memberikan kita banyak nikmat serta kebaikan, yakni sehat Islam, sehat iman, sehat nikmat, sehat kelapangan waktu, nikmat kelapangan waktu, ruang untuk bisa kita hadir di kajian ruko sore hari ini. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dan kita sebagai umat yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian dua pekanan yang diadakan oleh Ruko, yang mana pada kajian ini kita bahas mengenai rukun iman kedua, melanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu mengenai rukun iman pertama. Kali ini rukun iman kedua, iman kepada malaikat. Dan bersama pemateri kita Ustadz Andrianto Samsudin Hafizahullah yang telah hadir. Alhamdulillah. Kami harapkan peserta bisa mengikuti dan menyimak kajian sampai selesai dan dapat mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan. Sebelum kajian dimulai, izinkan kami membacakan beberapa maklumat. Yang pertama, kajian insya Allah diadakan selama 1 jam. Kemudian yang kedua, teknis kajian nanti akan dibagi menjadi 2 sesi penjelasan dan yang kedua tanya jawab. Jika mau bertanya nanti silakan raise hand atau ditulis di chat room. Lalu terutama akhwat harap dimatikan kameranya. Kemudian seluruh peserta menutup mic saat kajian dimulai. Lalu tidak menyela pemateri dengan pertanyaan saat kajian berlangsung. Dan diharapkan pertanyaan-pertanyaan juga relate dengan materi yang dibahas. Baik, untuk tahapan selanjutnya silakan Ustadz Andrianto Samsudin Al-Syafizahullah untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, hadirin kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang hadir pada kajian sore hari ini. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia yang diberikan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat kita bisa meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu, ya, di antara amal besar, ya, yang berpahala besar adalah seseorang yang hadir di majelis ilmu, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bernilai jihad fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Siapa yang keluar, ya, untuk niat menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Maka kita niatkan, ya, kita ikhlaskan niat kita. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan waktu yang berkah dan pahala yang berlipat ganda dari majelis ilmu yang kita hadiri. Tapi pembahasan kita melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya. Kita membahas tentang arkanul iman, yaitu apa saja yang berkaitan dengan rukun iman yang harus kita yakini sebagai bentuk pembahasan dari bab penting dalam agama, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ahkamul ibadah dari fikih miyasar, kita sampai di bab salat. Maka kita break sejenak, kita bahas tentang rukun iman yang 6. Dan insya Allah setelah itu kita lanjutkan kembali ke fikih. Insya Allah kita lanjut ke fikih zakat insya Allah. Baik, kemarin kita sudah sampai pembahasan iman atau rukun yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang apa saja cakupan iman kepada Allah yang harus kita imani. Kita ulang sekilas, seseorang ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib meyakini 4 hal. Kalau 4 hal ini dia imani secara sempurna, maka sempurnalah imannya kepada Allah. Tapi kalau ada yang tidak dia imani atau kurang dalam keimanannya dalam 4 ini, maka berkurang pula imannya dan bisa jadi dia batal imannya. Mana yang 4? Yang pertama adalah kita meyakini akan adanya Allah.
Maka seorang beriman kepada Allah, yang pertama dia wajib meyakini Allah itu ada. Dan kita sudah sebutkan tentang bahwasanya keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang sudah qat'i, tidak bisa diingkari ya, bahkan oleh makhluk kafir sekalipun. Maka setiap orang meyakini akan adanya Allah. Kalaupun ada yang mengingkari keberadaan Allah, maka itu karena kesombongan ya, dan karena jauhnya dia dari rahmat Allah. Tapi secara fitrah seseorang pasti meyakini adanya Allah. Dan yang kedua adalah kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb-nya kita. Allah adalah memiliki sifat rububiyah. Artinya kita meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menjaga ya. Ada kita mengimani Allah dengan semua perbuatan Allah yang tidak ada yang mampu dari makhluknya melakukannya. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Maka ini harus diimani. Dan ini juga kita katakan semua makhluk ya, atau semua manusia pun mengimani secara umum ya. Meskipun secara spesifik mungkin ada yang salah dalam keimanan, tapi secara umum setiap kita meyakini Allah adalah yang menciptakan. Bahkan orang kafir sekalipun kalau ditanya, sebenarnya dalam Al-Quran, Allah sebutkan 5 ayat dalam Al-Quran tentang orang kafir Quraisy. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan kalian, mereka menjawab Allah. Maka menunjukkan bahwasanya secara fitrah makhluk ini mengimani Allah itu adalah Rabb-nya. Dan yang ketiga adalah kita meyakini Allah adalah ilahnya kita. Meyakini ilahiyahnya Allah artinya kita wajib mengimani Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka seorang ketika dia mengatakan saya beriman kepada Allah, dia wajib menyerahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah. Baru dikatakan imannya kepada Allah sempurna. Sebaliknya ketika seorang mengatakan saya beriman kepada Allah, lalu di balik itu dia melakukan ibadah kepada selain Allah, dia sujud kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah ya, dia menyembelih untuk selain Allah misalnya, semua bentuk ibadah, maka wajib hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan al-iman bi uluhiyati. Wajib dia mengimani uluhiyahnya Allah. Dan inilah yang terkandung dalam kalimat tauhid kita, la ilaha illallah. Ya, bahwasanya kita meyakini dan kita menyatakan dengan hati dan lisan kita dan dibuktikan dengan amal kita bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan yang keempat, cakupannya adalah kita wajib mengimani akan nama dan sifat Allah. Bahwasanya Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat dengan kesempurnaannya ya. Kita isbatkan semua apa yang Allah isbatkan, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya Al-Qur'an atau yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis-hadis yang sahih yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita ubah maknanya, tanpa kita ingkari ya nama dan sifat tersebut dengan alasan, dengan hujah karena ini serupa dengan makhluk misalnya, atau tanpa kita menanyakan kaifiyahnya ya bagaimana bentuk sifat seperti itu, maka tidak bisa kita tanyakan. Atau kita serupakan dengan makhluk, maka ini mustahil ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah dari makhluknya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekutu ya, yang sama, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 cakupan iman kepada Allah yang sudah kita bahas. Ya, maka ini yang kita inginkan dari pembelajaran kita tentang rukun iman. Bagaimana kita mengilmui cakupan rukun ini, setiap rukunnya, lalu kita meyakininya dan mengamalkannya dalam ibadah dalam keseharian kita. Kita lanjutkan pembahasan kita dari rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah al-imanu bi malaikatihi. Dan ini banyak disebutkan di dalam dalil bahwasanya rukun iman kedua adalah malaikat. Di antaranya hadis Jibril yang terkenal ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, mal iman, apa itu iman? Maka kata Nabi SAW, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikatnya. Di dalam Al-Quran Allah juga sering menyebut iman kepada malaikat sebagai urutan yang kedua. Sebagaimana Allah berfirman ya, kullun amana billahi wa malaikatihi. Al-Baqarah ayat 285. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tu'minu billahi wal yaumil akhir.
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati. Nah, di sini Allah sebutkan yaumil akhir lalu malaikat. Tapi kebanyakan dalil yang datang adalah penyebutan malaikat setelah iman kepada Allah. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 136 Allah juga berfirman, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi." Ya, maka di dalam banyak ayat dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering penyebutan iman kepada Allah lalu setelah iman kepada malaikat. Dan disebutkan oleh para ulama sebab dan hikmah kenapa iman kepada malaikat itu ada di urutan kedua setelah iman kepada Allah. Di antara alasannya karena iman kepada malaikat masih perkara atau masuk ke dalam perkara al-ghaib. Masuk perkara al-ghaib. Sebagaimana iman kepada Allah itu adalah meyakini tentang satu yang ghaib, maka malaikat juga alam ghaib. Adapun iman kepada kitab, iman kepada Rasul misalnya, maka ini perkara yang sifatnya mahsus, yang hissi, yang dia bisa dilihat ya dan bisa ada wujudnya misalnya, yang bisa dilihat dan didengar atau dipegang ya. Baik. Maka iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Maka iman kepada malaikat artinya kita wajib meyakini ada yang namanya malaikat. Dan siapa yang mengingkari akan wujud malaikat maka dia kafir. Berarti dia mengingkari rukun iman yang kedua. Kalau ada orang mengatakan saya tidak beriman kepada malaikat atau malaikat itu tidak ada, maka dia kafir. Karena dia mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Dan Allah menyebutkan tentang hal ini dalam surah An-Nisa ayat 136. Sebenarnya tadi yang kita sebutkan. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah berfirman, dan siapa yang kafir kepada Allah dan malaikatnya. Dia tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada malaikat. Atau kepada kitab, kepada Rasul dan kepada hari akhir, maka sungguh dia sudah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dan dalil-dalil yang lain menunjukkan seseorang wajib mengimani malaikat. Baik, pembahasan kita terkait dengan iman kepada malaikat, maka kita akan bahas setidaknya ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah kita akan mengenal tentang makhluk yang bernama malaikat. Bagaimana sifatnya dan bagaimana hakikat penciptaannya, ya, dan bagaimana tujuan ya dan tugasnya diciptakan. Nah, ini yang akan kita bahas pertama kali tentang malaikat. Yang pertama adalah kita bahas tentang sifat malaikat. Ya, malaikat itu seperti apa? Ya, dan bagaimana hakikatnya, wujudnya. Baik. Maka ada beberapa sifat yang disebutkan di dalam ayat dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama terkait malaikat adalah bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah al-ghaibi. Dia makhluk Allah ghaib. Yang mulia yang diciptakan dari cahaya. Ini yang pertama. Maka yang pertama kita ketahui bahwa malaikat itu adalah ghaib. Dia tidak bisa dilihat. Ghaib artinya tidak bisa dilihat. Sebagaimana perkara ghaib yang lain, ya. Maka dia ghaib dan dia diciptakan dari cahaya. Ya, dan ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 makhluk diciptakan dari unsur yang berbeda. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu mimma rijim min nar, wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat diciptakan dari nur, yaitu dari cahaya. Wa khuliqal jan, dan jin diciptakan dari marijim min nar, dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang sudah disebutkan kepada kalian, yaitu dari at-tin, yaitu dari tanah yang basah. Ya, itu asal penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam, ya, bapak kita alaihi salam. Maka berdasarkan hadis ini kita wajib meyakini malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Yang kedua sifat malaikat, dia adalah makhluk ruhani. Ruhani. Malaikat adalah ruhani. Artinya dia adalah arwah. Ya, berarti dia tidak memiliki jasad
seperti manusia. Ya, manusia tersusun dari dua unsur, adalah ruh dan yang kedua adalah al-jasad. Ruh dan jasad, ketika dia bersatu maka dia berwujud seperti manusia. Dan ketika seorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya dipisahkan dari jasad. Sehingga yang apa namanya? Yang dikubur, ya ketika kita mengantarkan ya, jasad ke kubur itu adalah hanya jasad. Ruhnya sudah diangkat. Maka malaikat dia ruh, ya, kumpulan arwah. Sebenarnya berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, waqad waqa'al ittifaqu ala anna al-malaikata makhluquna wa hum arwah. Telah terjadi kesepakatan antar ulama bahwasanya malaikat itu adalah makhluk dan mereka adalah arwah, mereka adalah ruh-ruh. Ya. Dan begitu juga Imam Ibnu Battah menyebutkan qad akhbarana anna al-malaikata samadun ruhaniyuna la ajwafa lahum. Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya malaikat malaikat itu adalah as-samad. Samad itu diantara maknanya adalah tidak ada rongganya ya. Dan mereka adalah ruhaniyun. Ya, mereka adalah makhluk yang sifatnya ruhani. Ya, maka di dalam Al-Quran pun sering kita dapati Allah menyebutkan malaikat dengan lafaz ruh, dengan nama ruh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Nazala bihi ar-ruhul amin." Ar-ruhul amin, ya. Al-Quran itu diturunkan oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril. Ya, di antara gelar atau penyebutan malaikat Jibril dalam Al-Quran adalah Ar-Ruhul Amin. Allah juga berfirman, "Fa ilaiha ruhana, fatamatsala laha basharan sawiyya." Kami mengutus roh kami kepadanya, kepada Maryam, lalu dia menjelma di hadapan Maryam sebagai dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, maka ini yang kedua, sifat malaikat, mereka adalah makhluk Allah yang sifatnya rohani. Maka ini yang menjadikan dia berbeda sama kita manusia yang tersusun dari dua komponen adalah roh dengan jasad. Yang ketiga di antara sifat malaikat yang harus kita imani ya dan kita yakini adalah bahwasanya mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sifat selalu tunduk dan patuh kepadanya. Siang dan malam tidak pernah bosan. Dan mereka tidak pernah bermaksiat sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para malaikat. Dan ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antara firman Allah surah Al-Anbiya ayat 19. Allah berfirman, "Wa lahu man fis samawati wal ardh." Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan makhluk-makhluk yang berada di sisi Allah itu malaikat. La yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak pernah menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan tidak pernah mereka merasa enggan. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih sepanjang malam, sepanjang siang, nah merasa bosan. Nah, ini sifat malaikat yang Allah sebutkan. Begitu firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum." Ya, di neraka itu adalah malaikat. Ya, penjaganya malaikat-malaikat yang keras, bengis. Tidak, ya, keras dan bengis. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak pernah mengingkari atau membantah apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Inilah sifat malaikat. Jadi mereka makhluk yang diciptakan hanya untuk beribadah saja. Ya, sehingga mereka tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Ya, karena tidak diberikan nafsu, tidak diberikan nafsu. Dan inilah yang membedakan kita dengan malaikat. Manusia diberikan nafsu oleh Allah. Tapi di balik nafsu juga diberikan akal. Maka ketika seseorang bisa mengalahkan nafsunya dengan akalnya, jadilah dia lebih baik daripada malaikat. Seseorang bisa mengalahkan nafsunya dengan akalnya, jadilah dia lebih baik dari malaikat. Dan mustahil ya manusia bisa seperti malaikat. Mustahil manusia bisa seperti malaikat. Tidak ada manusia yang bisa menjadi malaikat. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW berkata kepada Hanzalah, ketika suatu hari Hanzalah mengatakan, "Ya Rasulullah, sepertinya saya munafik ya Rasul." Kenapa?
Karena kalau kami bersama engkau di majelis engkau, engkau bercerita tentang surga neraka, itu seakan-akan surga itu sudah di depan mata. Artinya iman naik. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, lalu sudah sibuk lagi dengan urusan dunia, ya, lupa dengan akhirat, lupa dengan materi yang kau sampaikan ya Rasulullah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah manusia. Ya, seandainya kondisimu tetap stabil, sebagaimana dalam keadaan majelis ilmu, niscaya malaikat akan memberi hormat kepadamu, ya, menyalamimu di jalanan, di tempat tidurmu. Artinya engkau sudah jadi malaikat. Dan ini mustahil kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, walakin ya hadzulah sa'atan sa'atan sa'at. Ya ada masanya, ada waktu masing-masing, ada porsinya masing-masing. Ada waktunya kita dengan pekerjaan, ada waktunya kita dengan dunia, ada waktunya kita dengan keluarga, dan ada waktunya kita dengan ibadah kepada Allah, ya, dan ada waktunya kita dengan ilmu. Nah, inilah yang disebutkan ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana manusia adalah makhluk yang pasti berdosa dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti dia berbuat dosa, bersalah. Ya, tapi sebaik-baik pendosa adalah yang dia bertaubat kepada Allah. Dan Allah mencintai makhluknya yang bertaubat. Ya, ketika seorang berdosa dia bertobat kepada Allah, Allah cinta. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, seandainya kalian semua tidak ada yang berdosa, pasti Allah binasakan. Kalian lalu Allah ciptakan makhluk yang baru, yang mereka berbuat dosa, lalu mereka bertaubat, istighfar, Allah ampuni mereka. Maka ini yang perlu kita pahami tentang bagaimana manusia ini adalah makhluk yang diberikan oleh Allah akal, diberikan oleh Allah nafsu, sehingga di sinilah menjadi ranah perjuangan kita di atas dunia. Bagaimana kita berjuang, ya, bagaimana mengendalikan nafsu ini dengan akalnya Allah berikan, dengan iman yang Allah berikan. Berikutnya di antara sifat malaikat yang disebutkan dalam riwayat dalam Al-Quran adalah mereka makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Jadi malaikat lebih dulu penciptaan daripada Adam. Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tentang Allah mengajak mengumpulkan makhluknya, mengumpulkan malaikat, lalu Allah mengabarkan akan diciptakan seorang khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Maka ini bukti bahwasanya malaikat lebih dulu daripada Adam. Berikutnya di antara sifat yang disebutkan juga di dalam Al-Quran, mereka adalah makhluk yang memiliki sayap. Malaikat makhluk yang memiliki sayap. Dalam surat Fatir ayat 1, Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Dialah yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin. Yang memiliki sayap. Masna. Ada yang sepasang. Wa thulatha. 3 pasang. Wa ruba'a 4 pasang. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Dan Allah tambah dari apa yang dia kehendaki dari makhluknya. Sehingga Allah maha mampu atas segala sesuatu. Maka ini menunjukkan malaikat memiliki sayap. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Tirmidzi juga Nabi mengatakan, Innal malaikata la tada'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayap-sayapnya sebagai redonya kepada para penuntut ilmu. Dan disebutkan juga dalam riwayat tentang jumlah sayap malaikat Jibril. Ya. Disebutkan dalam beberapa hadis, Nabi SAW mengatakan Jibril memiliki sitatu mi'ah, ya, 600 sayap, ya, sitatu mi'ah janah, 600 sayap. Dan satu sayapnya kalau dibuka, dikembangkan, maka memenuhi ufuk, ya, memenuhi penjuru langit. Itu satu sayapnya, ya. Dan dia memiliki 600 sayap, dan itu baru sayapnya. Nah, maka dari sini bisa kita dapatkan kesimpulan malaikat adalah makhluk Allah yang besar, ya. Sangat besar, tidak terbayangkan besarnya. Ya, tidak ada permisalannya dengan makhluk yang ada di bumi, ya, dengan kita yang ada di dunia. Baik. Ini harus kita imani malaikat adalah makhluk yang bersayap.
Tapi bagaimana wujud sayapnya? Apakah seperti yang terbayang di kita ya, dari gambar-gambar di film-film biasanya ya, digambarkan seperti ini, maka kita katakan ya mereka adalah ghaib dan kita belum pernah melihatnya, maka kita tidak mengisbatkannya seperti itu. Ya, karena mereka adalah makhluk ghaibi yang kita tidak pernah melihat. Tapi wajib kita beriman mereka memiliki sayap. Berikutnya di antara sifat malaikat, mereka tidak disifati dengan jenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya. Dan Allah mengingkari kaum musyrikin Arab yang mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Atau mereka mengatakan malaikat itu adalah wanita. Ya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 19. Ya Allah mengatakan waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum yas'alun. Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah, ibadur rahman inatha sebagai perempuan, wanita. Maka Allah bantah. Kata Allah, asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Satuktabu syahadatuhum. Pasti akan ditulis syahadat mereka. Wa yus'alun dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka katakan tersebut. Maka malaikat tidak berjenis kelamin seperti manusia. Dan mereka juga tidak beranak, tidak menikah. Ya, mereka tidak beranak, tidak menikah. Ya, ini yang harus kita imani. Ya, Imam Sa'id bin Musayyab ya, mengatakan al-malaikatu laisu dzukuran wala inatha. Malaikat itu tidaklah laki-laki, tidak perempuan. Wala yakuluna wala yashrabun. Tidak makan, tidak minum. Wala yatahnakahun wala yatawaladun. Tidak menikah dan tidak beranak pinak. Jadi malaikat tidak makan, tidak minum. Ya, ini sifat berikutnya. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Sebenarnya dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang kisah tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika didatangi oleh tamu dan mereka adalah malaikat yang menjelma menjadi sosok manusia, maka Nabi Ibrahim menyuruh istri beliau untuk memasakkan makanan ya, dibantaikan atau disembelihlah hewan ya untuk dijamukan. Ya, lalu didapati malaikat tidak mendekati makanan tersebut. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka Nabi Ibrahim mendekatkan makanan tadi, lalu dia mengatakan, ala ta'kulun, tidakkah kamu mau makan? Ya, maka ketika malaikat tidak makan, baru Nabi Ibrahim menyadari, ya, dan merasa takut ketika itu. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Maka malaikat mengatakan, la takhaf, ya, jangan kamu takut. Ya, maka ini sifat malaikat tidak makan dan tidak minum. Dan kita uh, dapati bahwasanya di antara membedakan malaikat dengan manusia adalah dengan ini ya. Maka sebagian ulama mengatakan kalau engkau kedatangan tamu misalnya, lalu engkau suguhkan makanan dan mereka tidak mau mendekatinya, boleh jadi itu malaikat. Ya, dan tentu ini atas izin Allah ya. Malaikat bisa berubah wujud jadi manusia dengan izin Allah. Ya, seperti tamunya Maryam, ya. Seperti tamunya Nabi Ibrahim, seperti tamunya Nabi Lut, ya. Itu malaikat menjelma menjadi sosok manusia. Begitu juga tamu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur, ya malaikat Jibril menjelma jadi sosok manusia dan disaksikan oleh para sahabat yang ada ketika itu. Bagaimana Jibril bertanya, ya datang di majelis Nabi langsung duduk di hadapan Nabi, lalu disandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Lalu dia bertanya mal iman, mal Islam, mal iman, wa mal ihsan. Lalu ditanya tentang hari kiamat. Ya, maka ini menjadi hujjah bahwasanya malaikat bisa berubah sosok jadi makhluk, jadi manusia dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dan apakah perubahan mereka menjadi makhluk dengan izin Allah ini? Apakah sudah berakhir dengan terputusnya risalah kenabian? Maka Allah alam bisawab, jawabannya tidak. Artinya apa? Ya, sampai hari kiamat mereka masih bisa berubah sosok menjadi makhluk dengan izin Allah. Dia tidak ada kemustahilan ya seseorang didatangi malaikat ya dalam sosok seorang makhluk, seorang manusia. Ya, dan tentu ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara sifat malaikat, mereka jumlahnya banyak tidak terhingga. Jumlah mereka sangat banyak. Ya, di antara hal yang menunjukkan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj.
Nabi dibawa oleh malaikat Jibril kepada satu tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril tentang tempat ini. Kata Jibril alaihissalam, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Dan setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Artinya itu adalah kesempatan pertama dan terakhir baginya. 70.000 malaikat setiap hari, dan itu adalah kesempatan pertama dan terakhir. Berarti besok harinya akan datang 70.000 yang lain. Besok harinya akan datang 70.000 yang lain. Begitu seterusnya. Maka ini adalah menjadi bukti bahwa mereka makhluk yang sangat banyak. Ya, dan di antara kelebihan malam Qadar, ya, Lailatul Qadri yang kita baca di soal Qadar, ya Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat. Maka di antara sebab dinamakan Qadar oleh para ulama kita karena Al-Qadar yang namanya adalah ad-dayyiq, adalah sempit ya. Maka dinamakan malam Qadar karena malam itu malam yang sempit. Kenapa? Karena dihuni atau ditambah penduduknya dengan para malaikat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Maka jadilah malam itu malam yang sesak di muka bumi dengan kedatangan para malaikat yang sangat banyak. Baik, berikutnya di antara sifat malaikat, mereka adalah makhluk yang gaib, tapi mereka tidak mengetahui hal yang gaib kecuali apa yang Allah kabarkan kepada mereka. Malaikat tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang Allah kabarkan. Maka tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Dialah Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak perlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib tadi kecuali kepada yang Allah ridhoi dari Rasulnya. Ya, kecuali kepada Allah, orang yang Allah izinkan atau malaikat yang Allah izinkan, baru dia mengetahuinya. Ini banyak di antara hal yang menunjukkan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah ketika malaikat dibariskan di hadapan Adam selesai penciptaan Adam, lalu Allah ajarkan kepada Adam nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian diperlihatkan kepada malaikat. Lalu Allah katakan kepada malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula." Kalau kalian benar, coba sebutkan nama-nama ini. Benda-benda ini sebutkan. In kuntum shadiqin. Kalau kalian memang orang yang benar. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka ini dalil bahwasanya malaikat adalah gaib, tapi mereka tidak mengetahui yang gaib. Ketika Isra dan Mi'raj, ya, Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril, ya, naik ke langit ketujuh. Uh, Setiap datang di langit, tingkatan langit, maka malaikat penjaga mengatakan, man hadza? Siapa ini? Nah, ini menandakan mereka tidak tahu siapa yang datang. Qala Jibril. Ya, baru Jibril mengatakan ini adalah Jibril. Ya, maka ini menjadi dalil bahwasanya malaikat tidak mengetahui yang gaib, ya, kecuali apa yang Allah kabarkan kepada mereka. Baik, ini sifat-sifat yang perlu kita ketahui, ya, dan menjadi sesuatu yang harus kita imani. Berikutnya pembahasan kita yang kedua terkait iman kepada malaikat adalah ya cakupannya, ya, atau bentuk iman kepada malaikat itu seperti apa. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada malaikat, apa yang harus saya imani? Maka ini yang harus kita pahami. Sebenarnya tadi kita sebutkan iman kepada Allah, berarti kita wajib meyakini 4 hal yang harus kita imani terkait Allah. Nah, iman kepada malaikat, maka cakupannya setidaknya ada 3 yang harus kita imani. 3 hal yang harus kita imani berkaitan dengan malaikat. Yang pertama, yaitu kita meyakini akan wujuduhum. Meyakini keberadaan mereka. Al-imanu biwujudihim. Artinya wajib kita meyakini malaikat itu ada dan nyata. Ya, mereka makhluk yang memang diciptakan memiliki wujud dan nyata. Bukan ilusi, bukan khayalan, atau sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan. Dan ini adalah pemahaman sebagian orang yang menyimpang. Ya, sebagian ahli filsafat, termasuk orang-orang yang mendewakan akal, logika, mereka mengingkari keberadaan malaikat. Lalu mereka mengatakan malaikat itu adalah keinginan untuk melakukan kebaikan. Itu malaikat, kata mereka.
Jadi mereka mengatakan malaikat itu tidak ada sosok yang bernama malaikat, makhluk yang tersendiri. Malaikat itu adalah bisikan-bisikan kebaikan. Ketika seorang berniat melakukan kebaikan, berarti itu malaikat maknanya kata mereka. Ya maka ini orang berpemahaman seperti ini maka batil, dan kalau dia bertahan dengan keimanan ini maka bisa kafir karena dia mengingkari salah satu dari rukun iman. Allah menyebutkan tentang hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi." Semuanya yaitu nabi dan orang-orang beriman yang datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun semua mereka amana billahi wa malaikatihi. Beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikatnya. Makanya yang pertama wajib kita mengimani tentang keberadaan malaikat, bukan ilusi, bukan khayalan, ya, bukan sekedar angan-angan, ya, atau bahasa kiasan lah, atau yang lainnya, ya, maka kita katakan enggak, malaikat itu makhluk Allah. Sebagaimana kita makhluk, malaikat juga makhluk, hewan makhluk, ada jin yang juga makhluk, dan yang lainnya. Yang kedua, cakupan iman kepada malaikat yang harus kita imani adalah bahwasanya meyakini malaikat itu adalah hamba Allah, bukan Rob, sehingga tidak boleh disembah dan ditujukan kepadanya ibadah. Ya, wajib kita imani malaikat adalah makhluk. Ya, tidak kita berikan kepada sifat ketuhanan. Tidak pula mereka anak-anak perempuan Allah, perempuan Tuhan, sebagaimana keyakinan kaum kafir Quraisy. Yang mereka mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Tuhan. Maka wajib kita mengimani hal ini, mereka adalah makhluk Allah. Maka kalau ada orang yang menyembah malaikat, ya, atau mendewakan malaikat, ya, atau mereka melakukan ibadah-ibadah tujuannya untuk malaikat, maka tidak boleh. Berarti dia menjadikan makhluk sebagai khalik, dan ini kesyirikan besar, ya, tidak boleh. Baik, dan yang ketiga, cakupan iman kepada malaikat adalah wajib kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat serta tugas-tugas yang kita ketahui dan yang tidak ketahui. Ada kita yakini nama-nama dan sifat-sifat yang datang pengkhabarannya kepada kita, ya, secara terperinci, dan yang tidak datang kabarnya kepada kita maka kita imani secara global. Jadi untuk yang ketiga ini ada dua bentuk keimanan. Ya, artinya apa? Kita imani nama-nama dan sifat yang disebutkan secara terperinci, maka kita wajib mengimaninya secara terperinci. Dan kalau yang disebutkan secara global, maka kita imani secara global. Artinya ada nama yang Allah sebutkan, atau yang datang dalam hadis, penyebutan nama malaikat. Maka kita katakan ada malaikat yang bernama Jibril misalnya. Di antara malaikat yang disebutkan namanya di dalam Nas, dalam Al-Quran, dalam hadis adalah pertama adalah malaikat Jibril, ya, yang tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua di antara malaikat yang datang juga penyebutannya adalah malaikat Mikail, disebutkan dalam Al-Quran, ya, dan di antara tugasnya adalah mengatur turunnya hujan dan tumbuh-tumbuhan. Dan juga yang ketiga adalah malaikat Israfil. Ini datang penyebutannya di dalam hadis, dan tugasnya adalah meniup trompet, penanda berakhirnya kehidupan dunia, lalu tiupan kedua menandakan hari kebangkitan. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 98, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala." Di sini disebut dua malaikat, Jibril dan Mikail. Ya, sedangkan Israfil ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang doa Nabi ketika membaca ketika sholat malam, ya, doa iftitah Nabi di sholat malam. Sebenarnya hadis riwayat Ibunda Aisyah, di antara yang baca Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pembuka sholatnya, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, engkau lah Jibril, Mikail, dan Israfil. Maka tiga malaikat ini disebut nasnya atau disebut namanya secara khusus. Maka kita imani. Ada malaikat bernama Jibril, ada malaikat bernama Israfil, ada malaikat bernama Mikail. Baik, dengan tugasnya yang juga disebutkan, ya, Jibril itu tugasnya adalah meniupkan atau mengatur kehidupan rohani kita. Ya, jadi disebutkan oleh para ulama kenapa tiga malaikat ini disebutkan khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa iftitah tadi, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Di antara hikmahnya karena tiga malaikat ini diberi tugas untuk mewakili kehidupan.
Jibril itu mewakili kehidupan rohani, kehidupan hati ya. Karena dia bertugas ya menyampaikan Al-Qur'an ya, kitab-kitab ya, dia menyampaikan mengirim firman Allah kepada para nabi dan rasul ya, menghidupkan rohani seseorang. Sedangkan Mikail mengatur kehidupan di bumi dan Israfil mengatur kehidupan manusia nanti di alam berikutnya. Ya, tiga malaikat yang diberi tugas mengatur kehidupan. Ya. Taib. Lalu ada lagi malaikat yang bernama Malakul Maut. Ya, Malakul Maut, malaikat yang mencabut nyawa. Ya, Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah Malakul Maut. Ya, sedangkan penyebutan namanya yang sering kita kenal dengan Israel, maka nama ini tidak datang dalam nas yang sahih, tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis yang sahih. Maka kita katakan ini nama adalah dari Israiliyat, dari kitab-kitab sebelumnya atau dari risalah sebelumnya. Maka yang lebih selamat dan yang lebih ahsan kita katakan mereka adalah malakul maut. Malakul maut, artinya malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa. Baik. Lalu ada malaikat yang diberi tugas mencatat amal. Ya, dengan dua sifat disebutkan dalam Al-Quran, raqibun atid. Raqibun atid. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada lafaz yang keluar dari lisan mereka kecuali di sana sudah ada malaikat raqib dan atid. Ya, sebagian kita mengatakan raqib atid ini nama malaikatnya. Ya, ternyata raqib dan atid ini bukan nama tapi sifatnya, tugasnya. Raqibun artinya yang selalu mengawasi. Raqib yang selalu mengawas. Sedangkan atid maknanya yang selalu siap sedia dengan penanya. Dengan pulpennya mencatat apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita ucapkan. Jadi raqibun atidun yang lebih kuat pendapat ini bukan nama malaikatnya, tapi tugasnya, ya. Raqib artinya yang selalu mengawasi, atid yang selalu siap sedia dengan penanya. Ya. Berikutnya di antara malaikat yang datang juga pengkabarnya adalah malaikat pencatat takdir di alam rahim. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Nabi menyebutkan ya tentang kisah penciptaan makhluk, ya, 40 hari dalam bentuk nutfah, lalu dalam bentuk alaqah, lalu dalam bentuk mudghah. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yursalu ilaihil malak, ya, dikirim malaikat. Ini tugasnya apa? Ya, mencatatkan untuknya 4 perkara. Ya, bikatbi rizki, dicatatkan rezekinya, ajalnya, amalnya, lalu kondisinya apakah dia sengsara atau bahagia di dunia. Jadi ada malaikat pencatat kesaksian di alam rahim. Berarti ada nama malaikat Malik yang datang juga dalam Al-Quran. Malik datang penyebutan dalam Al-Quran, malaikat yang menjaga neraka, penjaga neraka. Ya, sebagaimana dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 Allah katakan tentang kondisi penghuni neraka. Wanadau ya Malik. Mereka nanti menyeru wahai Malik. Maka Malik adalah nama malaikat yang menjadi penjaga di neraka. Berarti juga ada malaikat yang ditugaskan membawa arash, amalatul arash. Lalu ada malaikat mungkar dan nakir. Dua malaikat yang ditugaskan bertanya, menanyakan nanti di alam kubur. Ya, 3 pertanyaan untuk setiap makhluk yang mati. Ya, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Ya, ini malaikat mungkar dan nakir dan datang penyebutan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian dikubur, ya, maka datang 2 malaikat. Atahu malakani, aswadani azraqan, yang hitam dan biru. Yuqalu li ahlihim al-munkar, yang satu dinamakan munkar, wal akhar an-nakir, dan yang satu lagi disebut an-nakir. Lalu ada malaikat Harut dan Marut, ya, datang dalam penyebutan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, ini diantara nama-nama malaikat yang datang penyebutannya. Ya, sedangkan nama-nama yang sering kita sebut ya atau masyhur tapi tidak ada dalam hadis yang sahih ini ada beberapa seperti tadi Israel, ya, malaikat pencabut nyawa, itu yang datang adalah namanya adalah malakul maut. Begitu juga malaikat Ridwan, ya, penjaga surga, yang datang dalam Al-Quran adalah khazanatul jannah. Khazanatul jannah, khazanatu wa qala lahum khazanatuha. Ya, ya, hanya penjaga pintu surga. Tapi nama Ridwan ini tidak datang dalam hadis yang sahih. Juga Israel tadi
Begitu juga ada sebagian menyebut ada malaikat Ismail. Nah, ini juga tidak datang dalam hadis yang sah. Kemudian Raqib dan Atid yang tadi kita sebutkan, ini bukan nama yang lebih kuat, tapi itu adalah sifat dan tugas ya, sifat dan tugasnya. Baik, inilah cakupan iman kita kepada malaikat yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Maka tidak boleh kita menyimpang dalam hal ini. Ya, sebagaimana orang-orang menyimpang, di antaranya adalah orang-orang ateis yang mereka mengingkari keberadaan malaikat. Jangankan malaikat, mereka mengingkari keberadaan Tuhan ya. Ya, maka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada malaikat, kalau mati dalam keyakinan itu kekal di neraka jahanam. Begitu juga keyakinan orang kafir musyrik Arab yang mereka mengkultuskan malaikat. Lalu mereka menganggap itu adalah anak perempuan Allah, ya putri-putrinya Allah. Lalu mereka melakukan penyimpangan dalam ibadah, ya. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Yang menyembah malaikat tidak boleh. Begitu juga penyimpangan para ahli filsafat yang tadi kita sebutkan, yang mereka mengatakan malaikat itu adalah seruan kebaikan. Bahwa malaikat ada tapi tidak memiliki sayap. Ya, dan ini tentu adalah suatu hal yang jelas secara Al-Quran Allah sebutkan mereka bersayap. Ya, mudah bagi kita untuk mengatakan malaikat bersayap karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, tidak perlu kita mengingkari hal tersebut. Dan di antara penyimpangan juga yang datang terkait hal ini, dan ini mungkin sering terlontar di lisan kita, sebagian kita, ya, dan ini tidak boleh ya, yaitu mengolok-olok malaikat dengan ungkapan yang tidak bagus ya, meskipun tujuannya bercanda. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sebagaimana seorang mengolok-olok hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang malaikat marah kepada wanita yang ketika diajak suaminya lalu dia enggan. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih." Kalau malaikat mengajak seorang laki-laki, suami, mengajak perempuan istrinya ke firasnya, ke tempat tidurnya, fa'abat. Lalu dia enggan untuk datang, la'anat hal malaikah hatta tusbiha. Malaikat melaknatnya sampai subuh. Ya, maka ada sebagian orang yang mengoloknya, kata mereka, untuk apa malaikat mengurusi urusan rumah tangga seseorang ya? Nah, ini tidak boleh, ya mengolok-olok malaikat tidak boleh. Atau cerita-cerita lucu yang dibikin ya yang berkaitan dengan malaikat ya. Maka ini sama saja dengan mengolok malaikat. Dan ini tidak boleh ya. Seperti mereka mengatakan malaikat atau ungkapan seperti ini, malaikat maut saja segan sama dia katanya. Ya, atau malaikat maut dia memprank malaikat maut ya. Sering ungkapan seperti ini. Atau dia mengatakan misalnya kalau engkau nanti mati lalu malaikat mungkar nakir datang kepadamu, ya, sebut saja nama saya katanya. Ya, ini ungkapan-ungkapan seperti ini berbahaya sebenarnya ya, karena ini masuk kepada ranah mengolok-olok. Maka jangan sampai kita jatuh dalam hal ini. Ya, Allah berfirman, "Abillahi wa ayati wa rasulihi." Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian berolok-olok? Tidak boleh seorang berolok-olok dengan makhluk Allah yang mulia. Baik, inilah yang bisa kita bahas ya terkait rukun iman yang kedua. Semoga dengan itu menambah ilmu kita yang pertama dan menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada malaikat dan meluruskan apa saja mungkin selama ini kita ada yang tersalah atau menyimpang terkait keimanan kita terhadap malaikat. Allah SWT, kita serahkan kepada moderator, Pak Faal, tafadhal. Nam, syukron. Jazakallah khairan, Ustaz Andrianto Samsudin Alfi Hafizahullah atas penjelasan mengenai rukun iman kedua, yaitu iman kepada malaikat. Bagaimana tadi dijelaskan mengenai sifat-sifat malaikat, lalu itu yang pertama, lalu yang kedua mengenai cakupan iman kepada malaikat dalam hal apa saja. Baik, untuk untuk berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan eh, raise hand atau eh, diketik di dalam chat room. Baik, silakan peserta ikhwas, silakan yang mau bertanya bisa raise hand atau diketik di dalam chat room.
Baik Ustadz, sambil menunggu ikhwah lain yang ingin bertanya mengenai materi ini, iman kepada malaikat. Ustadz, tadi menarik Ustadz apa yang Ustadz sampaikan, bahwasanya kita dalam hal iman kepada malaikat, kita harus meyakini bahwasanya eh, malaikat itu ada ya, bukan ilusi dan bukan khayalan Ustadz. Eh, Lalu, apakah eh, ilusi atau khayalan eh, yang sering ada di lingkungan kita yang menyatakan bahwasanya eh, malaikat ikut membisikkan sesuatu hal yang baik kepada kita itu hal yang dapat dibenarkan Ustadz. Artinya kita meyakini bahwasanya malaikat itu ada, namun kita juga dalam dalam apa dalam kehidupan sehari-hari kita membayangkan bahwasanya malaikat ikut membisikkan hal-hal yang baik kepada kita di samping bisikan setan. Demikian Ustadz pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik. Baik, tentu ini berbeda sama yang tadi penyimpangan atau orang menyimpang mengatakan malaikat itu adalah sekedar bisikan-bisikan kebaikan yang bersumber dari dirinya. Ya, sehingga mereka mengatakan tidak ada makhluk yang bernama malaikat. Berbeda sama kasus yang tadi Pak Fal sebutkan, ya kita tetap meyakini ada malaikat. Dan di antara bentuk keimanan kita kepada malaikat itu justru yang tadi. Ya, kita rasakan ada dorongan kebaikan misalnya. Atau ada ajakan untuk berbuat baik. Atau ada misalnya sesuatu yang menghalangi kita jatuh kepada musibah. Yang kalau secara logika kita nih misalnya, ini tidak mungkin dengan kemampuan kita sendiri misalnya. Ini di antara bukti adanya malaikat. Ya, termasuk dalam hal ini di antara bukti adalah ketika kita terhalang berbuat maksiat, ya, dan itu boleh jadi dari bantuan malaikat. Ya Allah halangi seorang dari berbuat maksiat. Ya misalnya ketika seorang ada berniat berbuat keburukan ya. Misalnya dia berniat ingin menonton tontonan yang tidak baik misalnya, lalu misalnya ternyata paketnya habis misalnya ya. Ini sebagai contoh Masya Allah. Ya lalu misalnya mungkin saja baterainya langsung error misalnya HP-nya hang. Ini di antara pertolongan. Ya maka di antara bentuk penyambutan kita terkait hal ini adalah bagaimana ketika kita rasakan ini adalah bentuk pertolongan malaikat, maka kita berhenti. Artinya malaikat sudah berusaha membantu kita dalam hal ini. Termasuk misalnya ketika kita ada bisikan-bisikan buruk ya, bisikan-bisikan buruk, dan itu dari setan. Lalu setelah itu datang ya tekad untuk kita berhenti atau tidak jadi melakukan, maka di sini ada pertempuran ya antara bisikan malaikat dengan setan. Maka ini benar adanya. Ya, artinya malaikat itu selalu menyertai kita ya, dan dia punya kemampuan untuk apa namanya mengajak kita kepada kebaikan. Ya, membisikkan perkara-perkara yang baik. Ya, jadi bukan bisikan yang bersumber dari diri sendiri sebagaimana keyakinan para ahli filsafat tadi. Ya, tapi memang dari sosok yang disebut malaikat yang hafazah yang selalu menyertai kita, yang mengawasi kita. Nah, kiraman katibin dalam Quran Allah sebutkan kiraman katibin. Nah, barakallahu fik. Semua dipahami, Pak? Ustaz Berkolofik atas jawabannya. Baik, Pak Rifah lainnya, ada yang mau bertanya terkait dengan rukun iman kedua, iman kepada malaikat, atau mungkin ada eh, pertanyaan lain di luar itu, silakan. Baik, Ustaz, belum ada pertanyaan, tapi kalau boleh Ustaz, Hmm. boleh pertanyaan lagi, Ustaz. Baik, boleh? Satu lagi. Saya dikit Oh, Pak. Ustaz Yahya, silakan Ustaz Yahya. Pak Guru, Hmm. manusia disebutkan lebih mulia daripada malaikat. Jadi makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia. Padahal manusia banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat kepada Allah. Nikmat dari Allah dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Sementara malaikat kan terus taat, sujud. Di mana argumentasinya bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat? Demikian, terima kasih. Oh, nah, ya. Barakallahu fiik, Pak Yahya. Pertanyaan yang bagus ya. Tapi pernyataan orang yang mengatakan manusia lebih mulia daripada malaikat, maka ini perlu dirinci ya.
Artinya, apakah manusia lebih mulia daripada malaikat secara umum kita katakan seperti itu? Tidak. Ya, tidak. Ya, kapan seseorang bisa jadi lebih mulia daripada malaikat kalau dia memenuhi syarat. Yang syarat ini terpenuhi barulah dia jadi lebih mulia daripada malaikat. Di antara syaratnya adalah dia bisa mengalahkan nafsunya dengan akalnya, kan itu tadi. Tadi kita sebutkan malaikat tidak bermaksiat. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada nafsu. Allah tidak ciptakan nafsu, mereka tidak menikah, tidak punya anak, ya kan? Manusia diberikan nafsu, yang disitulah letak pertempuran kita di dunia. Ya, seorang bertempur selalu dengan nafsunya. Maka ketika seorang mengalahkan nafsunya, berhasil dia, maka jadilah dia lebih baik daripada malaikat. Maka secara umum, siapa yang lebih baik daripada malaikat? Yang pertama adalah para nabi dan rasul. Maka para ulama menyebutkan para nabi dan rasul lebih mulia daripada malaikat karena mereka adalah makhluk Allah yang sudah terbukti mulia. Lalu orang-orang mukmin yang bertakwa, ya, dan orang-orang yang di bawah mereka yang memang bisa terpenuhi syarat-syarat tadi. Nah, jadi jawabannya kapan manusia jadi lebih mulia ya kalau memang dia terpenuhi syarat, ya, dia beriman, dia bertakwa, dia taat sampai akhir hayat, ya, maka ini bisa jadi lebih baik daripada malaikat. Nah, Tapi kalau baik, bagi manusia barakallahu fiik. awam seperti kita rasanya berat ya Pak ya, tanpa Berat. salah, tanpa Nah, dosa, ya. iya, maka ini yang harus kita selalu perjuangkan, ya. Kita tidak ibaratnya sedang berlomba dengan malaikat, ya. Tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita, ya. Tapi Kalau bagaimana, Allah jadikan apakah status kita bisa dengan berlumur dosa begini bisa, betul, malah bisa. bisa? Bisa, tidak ada yang mustahil. Nah, ya, terutama ketika seorang dia dengan dosanya yang banyak, dia bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha. Lalu dia mati dengan keadaan yang baik. Ya, berarti dia tutup usia dengan ketutupan yang baik, maka bisa jadi dia lebih baik daripada malaikat. Bisa jadi dia lebih baik daripada malaikat. Tentu bukan hal yang mustahil. Artinya kita punya kesempatan yang luas, yang besar untuk hal itu. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memenuhi syarat-syarat yang tadi. Iya, iya, iya. Baik. Punya potensi ya, cuma ya. Punya potensi. Nah, Ya, baik, makasih Pak. Ya, baik. barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz Yahya. Baik, berikutnya Ustaz Wahyudi Abu Alif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Terima kasih sebelumnya, Ustaz, buat penjelasannya dan kepada Akhi Fa'al. Izin satu tanya nih, Ustaz. Tadi kan dijelaskan kalau misalkan malaikat itu kan tidak berjenis kelamin, baik pria maupun wanita ya, Ustaz ya. Nah, Cuman di beberapa hadis yang mungkin kita dengar gitu ya, turun malaikat itu seringkali memang berbentuk manusia tapi dengan jenis kelamin laki-laki, Ustaz. Gitu maksudnya. Apakah nah, itu penanda sebagai laki-laki itu lebih mulia atau memang bagaimana, Ustaz? Maksudnya apabila malaikat itu turun sebagai wanita, apakah memang itu jadi menghinakan derajat malaikat itu sendiri, Ustaz? Barakallahu fikum. nah, baik, barakallahu fiik. Oh, nah, ini dikembalikan kepada apa namanya keistimewaan, ya, atau lebih kepada kebiasaan orang Arab, ya, dalam menggunakan bahasanya. Jadi di antara kaidah dalam bahasa Arab itu adalah bentuk muzakkar itu dipakai untuk bentuk asal, default, ya, itu bentuk dipakai bentuk muzakkar. Ya, jadi ketika suatu dia tidak bisa berjenis, maka dipakai defaultnya, yaitu asalnya itu muzakkar. Maka Allah Subhanahu wa taala dipakai domir apa? Muzakkar. Tidak ada kita dapati Allah pakai domir muannas. Iyyaka na'budu. Tidak boleh kita iyyaki na'budu, maka batal. Ya. Nah, kenapa? Karena kembalikan ke hukum asal dalam penggunaan bahasa. Termasuk juga malaikat. Jadi kita dapati di malaikat domir yang dipakai kata ganti untuk malaikat semua domir muzakkar. Ya, bukan berarti mereka berjenisnya laki-laki, bukan. Tapi memang ini setting, ya, asalnya, ya, di dalam penggunaan domir kata ganti di dalam bahasa Arab itu adalah asalnya adalah dengan muzakkar. Kecuali kalau sudah jelas jenisnya baru dipakai bentuk muannats. Nah, jadi kembali ke kaidah bahasa Arab seperti itu. Semoga dipahami Pak Wahidi, itu kan yang ditanyakan, ya? Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, Barakallahu fiik, semoga menjawab. Baik, selanjutnya dari Ustaz Adi Martono, silakan.
Baik. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kaifa apa haluk, Pak kabar Adi? Ustadz? Sehat, khair, Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya. Ya. Baik, Pak Adi, Izin, tafadhol. iya, ya. Izin bertanya, Ustadz. Nah, Jadi, mengapa rasa diawasi manusia lebih lebih kuat daripada rasa diawasi oleh malaikat yang diutus Allah? Demikian, Ustadz. hmm. Oh, Masya Allah. Pertanyaan sangat berat. Ya, berat sekali ya. Iya, betul. Ya, kita mengimani, meyakini. Kalau kita ditanya, apakah engkau meyakini ada malaikat yang mengawasi? Kita yakin. Bahkan lebih di atas itu, kita yakin Allah selalu melihat kita, memandang kita, menyaksikan perbuatan kita, mengetahui apa yang kita perbuat. Ya kan? Tapi kenapa dalam wakilnya, di lapangannya, kita lebih banyak takut pengawasan orang ya? Maka tentu banyak sebab, tapi sebab yang paling besar ya kita simpulkan seperti ini. Kenapa? Karena kita dan ini memang fitrahnya seperti itu ya, asal memang seperti itu. Karena kita itu lebih mendahulukan yang tunai daripada yang kredit ya. Paham maksudnya? Ya manusia itu lebih suka yang nakodan daripada yang sifatnya nasiah. Nasiah itu yang nanti kredit. Nah, jadi apa? Kenapa? Karena di dunia ini kan nyata ya. Kita langsung dapat tunainya. Ya, manusia lebih mendahulukan itu. Akhirat itu kan kredit istilahnya. Ya kita belum tahu nanti di akhirat seperti apa gitu. Kan kredit. Nanti kan gitu ya. Maka sebagian pepatah mengatakan seperti ini. Lebih baik kita diberi satu biji satu benih tapi langsung diberikan daripada satu mutiara tapi nanti gitu ya. Maka analoginya seperti itu. Jadi kenapa kita di dunia ini ketika kita melakukan pelanggaran lebih takut kepada penglihatan orang ya? Karena penglihatan orang itu tunai. Ketika kita dilihat orang itu bayangan langsung tunai. Ya orang menggunjing kita, orang memboikot kita ya kan, atau membahayakan kedudukan kita, jabatan kita tunai kita rasakan efeknya gitu. Sedangkan pengawasan malaikat itu kan tidak tunai. Pengawasan Allah kan tidak tunai ya. Meskipun kita meyakini ini pasti akan datang gitu kan balasannya ya, tidak ada yang luput begitu saja kan. Tapi karena dia tidak tunai sehingga kita mengatakan wah itu nanti sajalah, nanti kan bisa bertobat yang lainnya. Ya itulah ranah perjuangan kita juga ya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama ya. Maka Allah memuji orang-orang yang muhsin kan, yang muhsin lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah memuji orang-orang yang muhsin. Orang muhsin itu apa? Orang yang memang meyakini pengawasan Allah dan dia hadirkan pengawasan itu. Nah, itu derajat ihsan namanya. Dan itu derajat tertinggi seorang dalam beragama. Dan itu tidak semua orang mampu sampai ke situ ya. Nah itu yang harus kita usahakan terus. Tapi barakallahu fiik Pak Adi. Jazakallah khair. Pertanyaan yang sangat bagus Wah, dan jazakallah berat ya, khair. untuk kita bersama. Wah, jazakallah khair, Ustadz. Ya. Jazakallah barakallahu fiik, Oh iya Ustaz. kok. Nah, Adi Hasanah. Ustaz, baik, ada lagi? Tidak ada. Baik, Ustaz, baik izin kita boleh cuma di sini bertanya penutup, insyaallah. Ustaz? Boleh bertanya penutup, Baik, Ustaz? Pak Wal, baik, silakan. Satu ya, pertanyaan penutup, Ustaz. 3 menit. Iya, ya, ya, izin, Ustaz. Eh, Soalnya ini sering 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 terlintas di benak anak, Ustaz. Di eh, surah Al-Baqarah itu kan disebutkan yang wa idh qulna lil malaikatis judu, nah, Ustaz. Iya. Wa idh qulna lil malaikatis judu, ya, di Sudah Adam ada apa fasajadu ila saja iblis, dulu nah, ila Ustaz. iblis. Nah, itu kan di dalam surahnya itu kan disebutkan wa idh qulna lil malaika, ya, difirmankan kepada malaikat untuk sujud. Nah, Ustaz, tidak disebutkan kepada semuanya, Ustaz. Tapi di akhir kalimatnya kan ila iblis kecuali malaikat. Jadi kalau Kecuali Devil's iblis. Advocate itu, Apa tadi kecuali iblis. terputus? Nah, tadi terputus Pak Wal. Anak kurang mendengar tadi pertanyaan itu. Coba Nah, Ustaz, diulang. Dalam surah Baqarah Nah, kan disebutkan yang wa'id kuna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah, Ustaz, ila iblis. Eh, Allah memerintahkan pada malaikat untuk sujud kecuali iblis kan gitu, Ustaz ya. Di situ kan yang di betul. lafalnya kan yang diperintahkan malaikat, maka malaikat sujud. Kan di situ Hmm. nggak ngomong malaikat dan Hmm. iblis untuk sujud gitu kan. Nah, makanya wajar aja yang sujud itu malaikat bukan iblis, orang nggak diperintahin gitu, Ustaz. Jadi kadang terlintas seperti itu. Bagaimana pemahaman seperti itu, Ustaz? Kemudian akhirnya Anda sempat baca, oh iya, Apakah yang putus sinyalnya? terakhir dengar apa, Ustaz? Halo? Kita udah dapat
Oh ini ya Ustaz Masih ya. ada pertanyaannya sedikit ya. Nah Ustaz. Nah Semoga Ustaz, karena ada berapa yang nah apa dari tadi udah hmm, gimana Ustaz? hmm, baik. Nah, Nah, baik. Semua diperintah sujud, malaikat dan iblis. Jadi ketika itu kan makhluk sudah ada dua ya, malaikat dari cahaya dan iblis dari api yang tadi kita sebutkan. Dan semuanya diperintah sujud kepada Adam. Ya, apakah ketika Allah mengatakan fasajadu illa iblis, apakah iblis itu dia bagian dari malaikat? Ya, sehingga tidak disebut lagi dia secara khusus wa idh qulna lil malaikati wa iblis, enggak. Allah sebutkan malaikat saja. Lalu mereka sujud malaikat kecuali iblis. Apakah iblis ketika itu juga diperintah untuk sujud kepada Adam atau apakah iblis bagian dari malaikat? Maka di sini dibahas oleh para ulama. Maka jawaban mereka adalah bahwasannya iblis ketika itu ada bersama para malaikat dan mereka ikut beribadah bersama malaikat. Jadi asalnya ini makhluk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu ketika datang perintah sujud, baru disinilah terpisah antara malaikat dengan iblis. Ya, baru terpisah dia. Sehingga dengan hal ini kita katakan semua diperintah sujud. Malaikat diperintah, iblis diperintah. Dan ketika disebut malaikat secara khusus, bukan berarti iblis tidak diperintah. Kenapa? Karena mereka sama-sama taat ketika itu. Belum ada sifatnya iblis itu yang kejam, yang mereka ingkar. Enggak. Di sebelum penciptaan Adam, mereka adalah makhluk yang taat. Ya, baru ketika itu mereka berpisah. Ketika disuruh sujud, malaikat bersujud, ya malaikat yang diciptakan dari cahaya, dan iblis tidak mau bersujud, maka disitulah Allah pisahkan. Yang satu selalu dalam ketaatan, yang satu dijanjikan kekal di dalam api neraka. Ya, ini pembahasan juga yang dibahas dalam bahasa Arab, apakah istisna itu dia harus, dan ini disebutkan istisna, apa istilahnya, istisna qat'i atau apa, nanti insya Allah kita cek lagi dalam kaidah bahasa Arab. Baik, Allah alam bisawab. Semoga ini mewakili Pak Farhan. Ya, Ustaz, kita cukup jazakallah khairan, barakallahu fiik. saja. Alhamdulillah, Allah mudahkan kajian kita hari ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta ikhwah yang hadir dan yang telah berinteraksi. Terima kasih juga kami ucapkan pada Ustadzuna Andrianto Syamsuddin Al-Hafizahullah. Semoga ilmu yang disampaikan menambah dan menjadikan bermanfaat bagi kita, mengangkat kebodohan dari diri kita. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Ana Faal Abu Saf izin undur diri dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya kajian dua pekanan ruko insya Allah di tanggal 9 Agustus 2026. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.